Apa yang dimaksud dengan pemuaian? Kelompok 3, kelompok berarti cukup 2 dulu. Nah, mau berdiskusi dulu. Wih. Ayo diskusikan sama temannya. Sudah? Yang pertama tadi apa yang dimaksud termometer? Sebelumnya kita belajar termometer, ya kan? Nah, ingat? Masih ingat? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud pemuaian? Tadi di video ada apa itu pemuaian, di buku paket juga ada. Sudah tulis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Apa pertanyaannya? Bacakan dulu pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pemuaian? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian. Iya, apa? Kelompok lain ada tanggapan atau jawaban yang berbeda atau sama? Tidak. Tidak ada. Sama semuanya. Saya berbeda, Bu. Berbeda. Kelompok Andrea apa itu pemuaian? Pemuaian. Sama. Satu, Bu, pemuaian itu ada 3, Bu. Nah. Yang ke-1 pemuaian zat padat. Yang kedua pemuaian panjang. Yang ketiga pemuaian luas dan volume.
itu ada pemuaian zat padat, pemuaian panjang, Pemuaian luas dan volume. pemuaian luas dan volume. Oke, kita terima dulu ya. Nah, silakan. Oke, lanjutkan. Yang Kedua, pertanyaan yang selanjutnya tadi. Apa yang dimaksud termometer? Termometer adalah suatu alat pengukur suhu dan ada berbagai macam termometer. Tanya sama kelompok. dan apa saja macam-macam termometernya? Yang banyak. Termometer zat cair, termometer laboratorium, termometer suhu badan, termometer bimetal, termometer kristal cair, Ya. Kelompok 4 dengar? Dengar Bu, Apa aja tadi termometernya? termometer suhu tubuh manusia, termometer Berarti tidak menyimak kelompok 4. Coba diulangi lagi. kecil betul Bu, dengar. termometer zat cair, termometer laboratorium, termometer suhu badan, termometer bimetal, termometer kristal cair. Coba ulangi kelompok 4. Termometer zat cair, Ya. termometer pengukur suhu badan, Ya. Lah, jelas. Ya, sudah bisa menyebutkan berarti menyimak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ditutup dulu, kita lanjutkan kelompok lainnya. Tutup kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Demikianlah presentasi dari kelompok 2 Lagi Lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya kasih tepuk tangan. Bagus sekali presentasinya ya. Bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Bahkan kelompok 4 menambah pertanyaannya jadi 2. Tapi bisa dijawab oleh kelompok 2. Selanjutnya satu lagi ya. Masih ada waktunya untuk presentasi. Silakan kelompok 4 maju. Kemajuan kelompoknya. Atau kelompok 3 nih. Ya Bu. Kelompok 3. Untuk mencari presentasinya Bu. Ya, coba kelompok 1 maju. Siapa perwakilannya? Ayo. Nia aja maju. Yang kelompok lain siap-siap memberi masukan atau bertanya ya. Oke Bu. Disimak hasil KPD temannya. Kalau kira-kira berbeda, boleh menanggapi. Misalnya jawaban, oh yang ini kok kami beda jawabannya. Boleh seperti itu ya. Ya, Jangan Bu. diam-diam aja. Kalau jawaban kalian berbeda, kasih tanggapan. Oke? Diskusi dulu. Dibuka dulu. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Iya. Hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami.
menyimak yang telah kalian lakukan. Diskusikan pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan mengapa pada samurai kereta api terdapat celah, apa fungsinya? Jawabannya penyambungan rel kereta api harus menyediakan celah. Yang kedua, jelaskan mengapa kabel listrik dipasang kendor. Bagaimana jika kabel listrik dipasang kencang? Jawabannya, kabel jaring listrik atau telepon dipasang kendor. Kendor ya? Tidak paham tulisnya Bu. Nadia. Ini ada tahu apa nih? Dari tiang satu ke tiang lainnya sehingga udara dingin panjang kabel Nadia akan sedikit kencang dan kencang lagi. 3. Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, apakah yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah salah satu perubahan yang terjadi pada benda, adalah ukuran benda itu berubah jika suhu benda naik. 4. Apakah ada pengaruh suhu terhadap proses pemuaian? Jelaskan. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau menyambung jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Apa itu? Oke, kelompok 2, 3, dan 4 silakan yang mau bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok, mengapa kereta api mempunyai proses pemuaian yang berbeda pada siang dan malam hari? Boleh kami diskusi? Mengapa kereta api mempunyai proses pemuaian yang berbeda pada siang dan malam hari? Kereta api perbedaan siang dan malam hari mempunyai perbedaan proses pemuaian Yang berbeda. proses pemuaian yang berbeda siang dan malam hari pada siang dan malam hari. Kelompok 3 mau bertanya? Kelompok 3 diam-diam aja. Ini dari tadi sekali. Ayo, oke, Rafael. Ada lagi pertanyaan? Ada? Bu, mengapa jendela retak saat hari panas aja, Bu? Itu dia mengapa jendela retak saat panas saja. Apa Bu? Mengapa jendela retak saat panas saja? Cukup 2 dulu ya. Silakan. Iya, Bu. Lagi, Bu. Bu, bintang itu. Alah.
1 jam setengah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Aku tadi
Ya, apa namanya? Mereka ahli. Jika di siang hari suhu meningkat, maka batang rel akan memuai hingga akan bertambah panjang. Yang malam kamu tidak tahu di. Tidak ada jumpa sekarang. Yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Lanjut yang selanjutnya. Itu kelompok 3 itu. Baiklah, kami akan menjawab kelompok 3. Oh, 4. Karena kaca jendela memperhatikan jika ruang memuai bagi kaca sebab koefisien. Pertanyaannya, mengapa jendela ada pada siang hari yang sama? Apa bedanya tidak bisa? Tadi juga ada ibu jelaskan. Pemasangan kaca jendela memperhatikan juga ruang memuai bagi kaca sebab koefisien memuai kaca lebih besar dan pada koefisien mulai kayu tempat kaca disebut pada bingkai. Aneh. Gimana Bapak? Yang bagian mana? Oke, kalau cukup silakan ditutup dulu. Oke, waktunya. Baiklah, dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih terus dulu sebelum satu. Semuanya. Sudah berani maju ya. Kemudian selanjutnya untuk hasil diskusinya tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, waktu kelompok 2 presentasi apa yang dimaksud termometer. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar ya, termometer itu alat pengukur suhu. Ada banyak jenisnya tadi, ada termometer zat air, termometer metal, dan termometer badan. Kemudian apa yang dimaksud penguaian? Penguaian itu bertambahnya ukuran zat ketika suhu panas atau naik. Kalau suhunya turun atau dingin, namanya apa tadi? Penyusutan. Kemudian tadi, mengapa rel kereta api mempunyai proses penguaian yang berbeda pada siang dan malam hari? Jelas sekali dia berbeda. Kalau malam hari udaranya dingin, kalau siang hari udaranya panas. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau udara panas dia mengalami penguaian atau bertambahnya ukuran. Kalau malam hari ketika udara dingin dia mengalami penyusutan. Nah, kemudian mengapa jendela retak pada saat hari yang panas? Sudah jelas karena dia mengalami penguaian. Nah, jadi penguaian kaca itu lebih besar daripada penguaian kayu. Makanya kalau pada pemasangan jendela kaca itu bingkainya lebih besar daripada kacanya. Ada celahnya supaya ketika dia siang hari mengalami penguaian atau pertambahan
dia tidak pecah. Kalau ukurannya pas, retak dia. Nah, sampai di sini paham? Paham. Paham. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan dari KKPD. Dari pertama tadi yang ibu tanyakan yang tentang kecelakaan. Nah, di video tadi ada sebuah kecelakaan mobil. Apa penyebabnya? Ban yang pecah. Kenapa bannya sampai pecah? Karena kepanasan, Bu. Kepanasan. Karena dia mengalami penuaian. Lagi pun Bu pegang Ketika dia berkendara, itu kan mengalami panas. Nah, jadi dia mengalami penuaian dan pecah sehingga terjadi kecelakaan. Jadi bagaimana untuk menghindarinya? Jangan naik mobil, Bu. Cara Untuk menghindarinya. menghindarinya bagaimana? Anu Bu, memeriksanya sebelum berkendara. Memeriksakan, Anu kendara roda pas sebelum berkendara Bu. memeriksa apa yang diperiksa? Bannya Bu. Apanya yang diperiksa dari ban itu? Mesinnya, Bu. Ban. Dari ban itu apanya yang diperiksa? Ban dalam meluar Bu. Ban dalam meluar, Karetnya, Bu. karetnya. Selain karetnya, yang di dalam ban apa? Pentilnya, Bu. Apa? Yang di dalam ban? Peleknya Bu. Isi dalam ban itu apa? Karet. Angin. Anginnya Jadi gas. tekanan dari gas itu diperiksa. Jangan terlalu tinggi atau penuh, jangan terlalu rendah atau lembek. Nah, jadi tekanannya harus pas supaya tidak terjadi kecelakaan ketika berkendara di jalan raya. Sangat bahaya ya ketika sedang, nggak usah pun pakai mobil, kalau kalian pakai sepeda atau motor tengah berkendara, tiba-tiba bornya meletus, gimana tuh? Tentu oleng kan, oleng jatuh. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian pemuaian tadi apa? Lumayan ada suatu benda. Salah satu perubahan yang terjadi pada benda ukuran benda itu bukan suhu benda naik secara umum, ukuran benda akan bertambah peristiwa Jadi ketika suhu naik, ukuran suatu benda akan bertambah. Itulah yang disebut pemuaian. Jadi contoh pemuaian tadi ada tentang gas dalam ban kendaraan, kemudian pemasangan jendela, kemudian apalagi contohnya itu air mendidih, itu juga pemuaian. Kalau air mendidih, pernah lihat air mendidih? Pernah. Seperti tumpah-tumpah kan? Iya, Bu. Itu mengalami pemuaian. Kemudian mungkin adiknya ketika membeli balon, kalau di tempat yang panas tiba-tiba bisa Meletus. meletus, itu juga mengalami. Dan Atau misalnya orang tua ibu kalian baru membeli gelas baru, mau bikin kopi, pakai air mendidih tiba-tiba retak, ada kan? pernah. Pernah mengalami, nah itu juga mengalami pemuaian. Ada yang terbalik tidak Bu? Ada juga yang tipis Bu. Solusinya kalau seperti itu bisa biasanya diletakkan sendok di dalam gelas supaya panasnya berpindah ke sendoknya. Paham? Kalau paham, sekarang kita kerjakan soal evaluasinya ya. Waktunya 5 menit ya. Untuk isi datanya kerjakan. Andre, panggil Bu. Bu. Ibu. Bu.
Ibu. Nama itu gimana bu? Sama nih. Bu. Materinya penilaian ya. Tanggal 2 bulan 8. Ibu. Bu. Bu. Tadi video itu ngulang, Bu. Terputus. Terputus videonya tadi. Ya langsung lanjut tapi. Langsung lanjut cepat. Terpencet sini tadi ya. Belakang. Tapi langsung lanjut. Lalu Yang udah selesai boleh dikumpul. Udah semuanya ya. Jadi kegiatan hari ini apa yang Anda pelajari hari ini? Tentang penguaian dan contoh-contoh penguaian dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang paling disukai dari pelajaran hari ini? Hah? Tentang menonton video kecelakaan. Jadi mendapat informasi baru ya. Bu, aku sudah nengok Bu di TV, Bu. Kemudian apa yang belum dipahami? Yang belum dipahami, Bu. Banyak bocor, Bu. Udah paham semua ya? Udah dipahami ya? Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kalor. Jadi silakan dilihat-lihat materinya ya di rumah. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ada? Oke, silakan. Duduk yang rapi. Sebelum kita pulang
makan. Belum apa? Ah, sampo.